Shalom yang terhormat kepada Ibu Murni Hermawati Sitanggang STH MTH selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Kristen serta teman-teman yang kami kasihi. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Veronica Sianing Nibawani dengan NIM 2502102041130. Saya Kadia Abigail Fortuna Destaraya dengan NIM 250110201062. dan saya Obetra Diswardiana Iswara dengan NIM 2502102048084. Saya Triana Mayangsari dengan NIM 2502102040085. Saya Natania dengan NIM 250210204042. Perkenankan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait isu pernikahan dini dalam perspektif etika Kristen. Pernikahan dini masih menjadi isu persoalan serius di Indonesia. Data dari UNICEF menunjukkan bahwasanya lebih dari jutaan anak perempuan setiap tahunnya menikah di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada perhentian pendidikan, tetapi juga pada tingkat kesehatan, perekonomian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif etika Kristen, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi perjanjian kudus di hadapan Allah yang menuntut kesiapan fisik, emosional, dan spiritual. Isu pernikahan dini perlu dipandang secara kritis, karena bukan hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari kacamata etika Kristen yang menekankan tanggung jawab, kasih sebagai fondasi dalam rumah tangga. Di sini saya akan menyampaikan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu seringkali beranggapan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk keluar dari dengeri kemiskinan. Orang tua berharap dengan menikahkan anaknya, beban hidup anaknya akan ditanggung oleh suaminya. Faktor kedua adalah tradisi dan budaya. Di berbagai daerah, menikah di usia muda masih menjadi hal yang sangat wajar demi menjaga martabat dan mengikuti tradisi turun-menurun. Hal ini seringkali dipicu oleh tekanan sosial dan stigma negatif masyarakat terhadap perempuan yang tidak segera menikah. Faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan akan membuat remaja kehilangan perspektif tentang masa depan yang luas. Tanpa adanya dorongan untuk melanjutkan studi atau berkarir, remaja berpikir bahwa menikah adalah satu-satunya jalan atau fase yang harus mereka lalui setelah mereka tuntas bersekolah. Faktor yang terakhir adalah kehamilan di luar ikatan pernikahan. Kehamilan di luar ikatan pernikahan seringkali berujung pada pernikahan dini yang bersifat terpaksa. Hal ini dilakukan demi kejelasan status hukum anak yang dikandungnya. Namun, kondisi ini seringkali memaksa pasangan muda untuk menjalankan peran sebagai orang tua, walaupun mereka belum memiliki kematangan secara fisik maupun batinnya. Dari sudut pandang medis, pernikahan dini merupakan isu serius kesehatan dalam masyarakat. Dari data WHO 2023 menegaskan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan faktor utama kematian pada perempuan berusia 15-19 tahun. Dalam pandangan medis terdapat pandangan pro dan kontra. Pandangan pro untuk mencegah terjadinya seks bebas dan penularan penyakit seks. Pandangan kontra menyatakan bahwasanya secara biologis perempuan di bawah usia 18 tahun belum mampu untuk menerima beban reproduksi yang menyebabkan berbagai dampak. Salah satunya adalah kelahiran prematur pada bayi. Selain itu juga beresiko terhadap kesehatan mental seorang ibu. Dari sudut pandang hukum, pernikahan dini memiliki konsekuensi penting. Di Indonesia, batas usia menikah adalah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dispensi masih jadi celah. Dalam pandangan hukum memiliki pandangan pro dan kontra terkait isu pernikahan dini. Pandangan pro dianggap sah dengan izin orang tua dan urusan keluarga, dan pandangan kontra yaitu anak belum siap secara hukum dan mental serta beresiko putus sekolah, eksploitasi, dan kekerasan. Sehingga pembatasan usia dibuat untuk melindungi anak dalam mencegah pernikahan dini. Dari sudut pandang pendidikan, pernikahan dini sering membuat anak putus sekolah, khususnya di daerah pedesaan.
Menurut Kemdikbud 2021 menunjukkan bahwa 75% anak perempuan menikah pada usia dini dan tidak melanjutkan sekolah menengah. Dalam pandangan pendidikan terdapat pandangan pro dan kontra, di mana pandangan pro, pernikahan dini dianggap masih bisa berjalan sambil sekolah dan membantu mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Dalam pandangan kontra, isu pernikahan dini kenyataannya merampas hak pendidikan anak perempuan di bawah usia 18 tahun, di mana mereka bertanggung jawab dalam rumah tangga dan kehamilan, sehingga peluang kerja menurun dan kemiskinan terus berlanjut. Dalam sudut pandang, moral dan etika sendiri juga memiliki pro dan kontra. Dalam sisi pro-nya sendiri, pernikahan dini dianggap bisa mengontrol perilaku seksual di luar nikah jika memang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menikah. Namun di sisi kontra sendiri tidak hanya membahas soal itu. Di sisi kontra mereka membahas tentang kesiapan mental, tanggung jawab, dan juga kesiapan yang matang dalam berpikir. Remaja umumnya belum cukup matang dalam berpikir sehingga keputusan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial di sekitar mereka. Secara moral, memaksa anak untuk melakukan peran dewasa yang lebih cepat juga dianggap sebagai ketidakadilan. Yang berikutnya adalah konsekuensi pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan spiritual. Dalam sudut pandang agama dan spiritual sendiri, pernikahan dini dianggap memiliki dampak yang negatif bagi pertumbuhan spiritualitas seseorang. Pengalaman hidup yang belum matang, bahkan traumatis, bisa mempengaruhi seseorang dalam memahami Tuhan dan relasi keagamaan. Selain itu, jika pernikahan dini dianggap wajar, maka hal ini bisa mengakibatkan adanya pesan-pesan yang keliru. Seolah-olah kesejahteraan anak kurang diperhatikan. Padahal dalam setiap ajaran agama, kesejahteraan anak adalah hal yang terpenting. Anak perlu dilindungi dan dibesarkan dengan penuh kasih. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bersama tentang bagaimana pernikahan dapat dipahami dalam perspektif teologis Kristen. Langsung saja dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23, dapat dipahami bahwasanya pernikahan itu merupakan bagian dari rancangan Allah sejak awal penciptaan. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian memprakarsai penyatuan keduanya untuk membangun kehidupan bersama. Selain itu, Alkitab juga menegaskan mengenai kesiapan dalam menikah, yang mana tertuang dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, bahwasanya ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu akan dipersatukan menjadi satu daging, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu bukan hanya sekadar kontrak sosial, melainkan merupakan persekutuan yang kudus yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga ayat ini juga menegaskan bahwa pernikahan itu menuntut adanya kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang dilandaskan berdasarkan kehendak Tuhan. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, dapat dipahami bahwasanya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga setiap individu itu harus dihormati dan juga tidak boleh dijadikan sebagai sebuah objek. Sehingga dalam konteks pernikahan dini, pernikahan itu harus dilakukan secara sadar dan juga tanggung jawab di hadapan Tuhan. Selanjutnya, pernikahan harus didasarkan pada kasih yang benar, yang mana tertuang dalam Efesus 5 ayat yang ke-25, dapat dipahami bahwasanya pernikahan harus didasarkan pada kasih yang bersifat pengorbanan, yang mana kasih tidak hanya berupa perasaan saja, tapi juga harus dituangkan dalam bentuk tindakan dan saling memahami satu sama lain. Sehingga dalam pandangan perspektif teologis Kristen, pernikahan itu bukan hanya sekedar usia, melainkan juga merupakan kesiapan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan membangun persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi dalam teologi Kristen sendiri, pernikahan adalah rancangan Allah yang kudus yang menuntut kesiapan, kesetiaan, dan kasih, serta menghargai martabat manusia yang kita sebut juga Imago Dei. Karena itu, etika Kristen tentunya menolak adanya pernikahan dini karena tidak sesuai dengan nilai kasih, keadilan, dan tanggung jawab. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan bersama kita lakukan oleh gereja, masyarakat, lingkungan, pemerintah, dan tentunya dalam akademisi seperti lingkungan sekolah, melalui edukasi dan pendidikan, agar setiap anak bisa memasuki fase dewasa dengan siap dan penuh kasih.